bersama kita di B3 bersama saya Febo dan Kak Kasih. Yes. Kali ini kita mau bahas mengenai tunggu dulu. Kan kalau misalnya kita ngobrolin itu soal cinta kan Kak. Kan kalau kita tuh berharapnya itu kita berharap itu adanya namanya cinta sejati, cinta yang tanpa memandang apapun. Tapi kali ini kita mau bahas mengenai cinta buta. Cinta buta. Iya. Kan kalau misalkan ya pasti semua orang juga pernah mengalaminya Kak. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan pasangan itu, terus kadang orang itu berpikir, loh kamu kok sama dia sih kayak gitu. Kayak kan itu dia tuh banyak kekurangannya segala macam. Tapi sebagai kita yang menjalaninya, kita tuh nggak pernah melihat hal itu. Bahkan kayak enggak lah, nggak mungkin dia kayak gitu, pasti gitu kan Kak. Nah sekarang kita tuh pasti kayak gimana ya kalau misalkan kehidupan nanti gitu, gimana sih kayak cinta buta itu menurut kakak itu kayak gimana? Maksudnya dalam firman Tuhan juga seperti apa? Oke, bicara tentang cinta itu buta. Ini istilah yang sudah lama tren ya, dari dulu bahkan sampai sekarang gitu dulu ya. Ada ya? Dulu juga ada cinta itu buta ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi cari pasangan nih ya, kemudian atau lagi PDKT gitu kan, terus kemudian tiba-tiba kita lihat teman kita jadian gitu ya, jadian sama seseorang, terus kemudian ketika dikenalkan ke kita, bisa saja dalam pikiran kita kok bisa sih kan? Kok bisa sih dia kan gini pokoknya banyak sekali penilaian gitu ya dari kita mungkin gitu atau dari orang lain. Tapi orang yang menjalaninya sendiri merasa bahwa itu baik-baik aja. Aku tuh pokoknya secara perasaan aku cinta dia, sayang sama dia gitu kan. Kalau soal fisik, soal materi dan lain apapun tuh saya nggak pikirkan. Yang penting perasaan saya gitu. Kadang-kadang memang itu bisa disebut juga cinta buta ya. Jadi istilah cinta buta ini adalah sebuah istilah di mana kita memandang seseorang itu tanpa melihat latar belakangnya dia atau secara fisik mungkin ya mungkin tipe-tipe ideal yang seperti apa, begitu kan. Sehingga menurut kita dia adalah pasangan yang pas lah buat aku, yang penting secara perasaan ada perasaan sayang, suka, cinta begitu kan sama dia gitu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah sih kalau seperti itu. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Kalau misalnya positifnya apa dulu deh? Kalau positifnya itu artinya dia seorang yang welcome gitu kan. Maksudnya dia tidak pernah memandang seseorang tuh dengan secara kasat mata gitu kan. Dia kurang tinggi nih, dia kurang putih atau apa gitu, jadi aku nggak mau. Tapi kalau misalnya istilahnya kayak mereka biasanya bilang ini cinta itu buta, itu kayak menerima apa adanya gitu kan. Tapi itulah sisi positifnya gitu ya. Tapi ada sisi negatifnya juga, karena kan mau kita terima secara langsung tanpa menyelidiki latar belakangnya, tanpa lihat karakternya seperti apa, hanya karena secara mata saja kayaknya cocok nih, pas nih gitu ya. Ada hal-hal yang nanti akan merugikan kita gitu. Kan ada begitu banyak sisi negatif ketika kita merasa bahwa kita lebih mengedepankan perasaan kita dibandingkan apa? Logika kita kan. Jadi saya pikir, Kak Kasih pikir itu cinta itu secara logika dan perasaan harus berjalan seimbang gitu kan, sama kayak firman Tuhan kan di dalam kejadian berapa itu ya, kejadian 2 ya, di mana Tuhan katakan bahwa Tuhan mau memberikan kita penolong yang sepadan gitu kan, yang sepadan dalam artian karena kita ini Kristen gitu ya, jadi kita bisa cari orang yang seiman. Nah, cari orang yang seiman itu berarti apa? Ini saya imannya percaya sama Tuhan Yesus, jadi saya juga harus cari orang yang seperti itu. Jadi nggak serta-merta siapapun welcome lah gitu kan. Jadi secara firman Tuhan sebenarnya istilah cinta buta itu memang tidak ada
masalah sih. Bahkan juga kalau misalnya kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan di situ Alkitab menggambarkan ciri-ciri cinta yang sejati. Cinta itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak gemar melakukan yang tidak sopan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menghitung kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Mungkin kalau secara pemikiran pendek kita, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa seperti seolah-olah setuju dengan cinta buta, tidak melihat segala sesuatunya itu. Tetapi sebenarnya pada intinya ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa sejatinya kita memiliki kebijaksanaan untuk bisa memilih pasangan hidup kita ke depan dengan mengedepankan apa yang disebutkan di dalam Alkitab ini gitu. Ada kebijaksanaan, ada kasih, ada pengampunan, dan karena itulah kita bisa menutupi segala kekurangan orang yang sedang kita cintai, kita sayangi gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengetahui apa-apa tentang dia. Iya, betul. Gitu kan? Itu sebenarnya lebih penting ya Kak, kalau misalnya kita tahu dia tuh seperti apa, latar belakangnya, bibit bebot-bebotnya tuh kayak gimana. Dan artinya sepadan itu juga banyak sebenarnya Kak. Gak cuma seiman aja, tapi kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, dia tuh seberapa percayanya ya kan Kak? Betul. Itu akan sangat lebih jauh lagi ya. Nanti kita mungkin akan bahas ya Kak. Oke, sampai di sini dulu episode pada kali ini. Sampai berjumpa di next episode. Bye-bye. Bye.